Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas ya eh, apa saja ciri-ciri mobil yang terindikasi terkena banjir ya. Karena sekarang ini kan juga sudah musim hujan, jadi bagi yang mencari mobil bekas mungkin dari kami mau nge-share ya. Jadi ciri-ciri yang kita lihat dalam mencari mobil bekas itu kita lakukan dalam mencari mobil di Zal Motor. Terus habis itu juga kita akan mengulas juga risiko apa saja apabila kita mendapat mobil bekas, serta kalau ada indikasi mobil bekas itu terkena banjir, apa saja pilihan yang dapat kita lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama itu kalau kita mencari mobil, jadi untuk mengindikasikan mobil bekas banjir, jadi yang pertama itu kita cek aroma interior ya. Jadi aroma interior itu pengalaman kita itu ada 3 kategori ya. Jadi untuk aroma interior, yang pertama itu dia bisa jadi dia berbau apek atau bau demek ya, atau bau basah. Jadi seperti kain atau jemuran yang tidak kering secara sempurna. Jadi biasanya itu baunya itu dia karena busa di dalam jok itu keringnya tidak sempurna, jadi bercampur dengan bau lumpur yang ada pada saat mobil terkena banjir. Nah itu akan susah dibersihkan ya, seperti itu, dan hilangnya pun juga akan lama, kecuali kalau dia joknya diganti, busanya diganti dengan busa yang baru. Terus yang kedua itu aroma mobil itu bisa jadi dia memiliki parfum atau bau wangi-wangian yang berlebihan. Karena kalau itu kita temukan, kita harus cek lagi secara detail, secara rinci nanti bagian-bagian yang lain. Karena apa? Karena biasanya bau parfum yang berlebihan itu cara untuk menutupi bau apek di dalam kabin kendaraan atau interior dari kendaraannya atau mobil. Terus yang ketiga itu bau khas dari interior mobil itu sudah hilang. Jadi biasanya itu masing-masing mobil lah. Jadi kalau misalnya kita fokus cari satu merek mobil, jadi itu biasanya mobil tersebut itu hampir sama baunya itu untuk semua mobil dengan tipe dan merek yang sama. Jadi kalau misalnya itu baunya itu sudah hilang ya, jadi kayak rasanya tuh kayak polos, netral, atau nggak ada bau apa-apa gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus cek secara detail lagi apakah ada indikasi banjir. Itu biasanya karena sudah dibongkar total, restorasi total, dibersihin semua sehingga aroma pabriknya itu hilang. Yang kedua yang perlu kita cek itu adalah kabel dan koneksinya ya. Jadi konektor, Terus yang pertama kita cek itu apakah ada jejak lumpur antara kabel-kabel di bawah dashboard dan di bawah panel interior. Jadi di bawah dashboard biasanya ada kabel yang dia biasanya tergulung ya, itu bisa kita cek. Biasanya itu kalau misalnya tidak terlalu detail pembersihannya itu bisa kita lihat jejak-jejak lumpur ya. Jejak-jejak lumpur itu biasanya dia warnanya agak ke putih-putih atau sedikit coklat seperti itu. Jadi sudah mengering, jadi kita bisa cek, kita periksa, pastikan bahwa kondisi kabel di bagian bawah dashboard serta di bawah panel. Jadi panel-panel di interior juga bisa kita buka, kita cek, kita pastikan bahwa aman, tidak ada jejak-jejak lumpur. Terus yang kedua, jejak lumpur dan karat di konektor-konektor kabel di bawah dashboard dan di bawah panel interior. Jadi biasanya ada sambungan antara kabel, itu biasanya ada konektor ya. Jadi konektor itu kita cek, bisa kita buka, kita lihat di bagian biasanya ada banyak ininya ya, kayak semacam buat nyolokin itu loh jadi ada banyak bolong-bolongnya seperti itu. Apakah aman, tidak terkena lumpur, atau ada karat tidak di bagian ujung-ujungnya seperti itu. Terus yang ketiga itu jejak lumpur dan karat di dalam ruang sekring dan konektor untuk scan mobil. Jadi di dashboard biasanya itu ada kotak sekring ya, ada juga yang di luar, ada juga yang di dalam, jadi masing-masing mobil berbeda. Jadi kita periksa juga di kotak skringnya itu ada jejak-jejak lumpur atau ada karat-karat di bagian colokan-colokan skringnya. Terus kita cek juga di bagian konektor scan buat nge-scan mobil. Jadi biasanya di bawah rata-rata mobil di bawah
di bawah setir ya, di bawah setir di dashboard itu biasanya ada konektor buat sambungin ke alat scan buat nge-scan mobil. Itu juga kita lihat bagian bolong-bolongnya itu apakah ada jejak lumpur atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita cek di panel-panel interior. Jadi panel interior itu bisa kita cek yang pertama di jejak lumpur di belakang karet-karet pintu. Jadi pada saat kita buka pintu itu biasanya kan ada karet-karet pintu. Jadi coba kita buka, kita sampling aja, jangan buka semuanya karena itu repot. Jadi kita sampling aja, kita cek, kita pastikan bahwa di bagian dalam karet-karetnya itu tidak ada jejak-jejak lumpur. Terus habis itu kita periksa juga jejak lumpur dan karat di dalam panel interior. Di dalam panel interior, jadi bisa kita ada bagian-bagian interior yang bisa kita buka, kita cek. Itu biasanya kan ada bisa dia nyambung langsung ke bagian besi mobil ya. Kita cek, pastikan bahwa tidak ada lumpur atau karat di situ. Terus di bawah dashboard juga kita periksa. Terus di kisi-kisi AC juga bisa kita periksa ya. Sama di kisi-kisi speaker. Biasanya kisi-kisi speaker itu dia kan titik-titik ya, bolongannya itu kecil-kecil tapi banyak. Itu kadang-kala kalau misalnya dibersihkan kurang detail itu biasanya kelihatan ada jejak-jejak lumpur. Terus habis itu jejak lumpur dan karat di bawah jok dan kunci seatbelt. Jadi bawah jok juga kita ngolongin jok. Ini di video mobil-mobil yang kita jual itu biasanya kita tunjukin juga ya, bahwa pastikan di bawah jok itu tidak ada karat. Jadi kalau dia karat hampir semua jok secara menyeluruh itu ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di kunci seatbelt. Jadi seatbelt bagian kuncinya ini kan ada bolongan. Nah, kita periksa saja apakah ada karat atau jejak-jejak lumpur yang masih tersisa. Seperti itu. Oke, terus yang berikutnya itu jejak lumpur dan karat di antara sambungan dari bodi mobil seperti tadi. Jadi kalau panel dibuka biasanya ada besi. Nah, antara besi dari bodi itu kan biasanya disatukan di las titik. Itu bisa kita cek juga di sela-selanya apakah ada sisa-sisa lumpur, jejak-jejak lumpur di dalam situ. Oke, sekarang kita lanjut. Yang bagian 4 itu kita cek area ban cadangan. Jadi biasanya di bagasi itu kalau mobil hatchback biasanya ada ya di bagasi, ada, atau mobil sedan itu biasanya di bagian bawah itu kan ada tempat buat naruh ban cadangan. Jadi kita periksa jejak lumpur dan karat di area ban cadangan. Jadi kita periksa, kita pastikan aman. Terus habis itu jejak lumpur dan karat di dongkrak dan toolkit. Itu biasanya juga ada juga yang luput ya dari dibersihkan. Jadi kalau misalnya dongkrak biasanya di dalam mobil, ternyata kok dongkraknya ada karat yang mencurigakan dan kondisinya juga kotor serta toolkitnya juga kondisi kotor, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus yang ketiga kita cek juga jejak lumpur dan karat di tempat penyimpanan dongkrak dan toolkit. Jadi ada sebagian mobil yang biasanya di bagian belakang itu ada di bagian dindingnya itu ada, bisa kita buka, kita periksa aja. Biasanya itu ada tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, itu biasanya bisa ketemu juga kalau mobil indikasi banjir itu ada jejak-jejak lumpur yang luput untuk dibersihkan. Terus yang berikutnya itu papan penutup ban cadangan, itu sudah lapuk atau belum, atau kesannya kayak papannya itu sudah pernah basah habis itu dijemur atau diganti baru. Jadi ibaratnya papan baru kondisinya tidak sesuai dengan kondisi mobil. Ini kenapa kita bisa curiga ada indikasi mobil terkena banjir. Tapi bisa juga hal tersebut dia lembab atau basah itu karena tumpahan dari air, atau biasanya kalau kita taruh galon air mineral yang besar itu biasanya kan ada rembesan air sedikit-sedikit yang keluar, lama-kelamaan itu juga bisa menyebabkan lembab ya. Jadi kita harus cek juga kondisi-kondisi yang lain seperti itu. Oke. Yang kelima itu kita cek ruang mesin. Jadi ruang mesin apa saja yang perlu kita cek? Yang pertama, jejak lumpur dan karat di sela-sela mesin dan ruang mesin. Jadi antara mesin, terus habis itu di ruang mesin biasanya kan ada sambungan-sambungan antara plat dari bodi, jadi itu kita periksa di sela-sela. Biasanya sambungan-sambungan di sasis juga bisa kita periksa, pastikan bahwa itu tidak ada karat dan
tidak ada sisa-sisa atau jejak-jejak lumpur. Yang berikutnya, jejak lumpur dan karat di kisi-kisi radiator. Jadi kisi-kisi radiator kita cek kondisinya bagaimana. Terus fan listrik itu biasanya juga ada ya, ada biasanya di bagian dekat-dekat motornya itu, dan di kisi-kisi buat pendingin mesin. Jadi dari bagian depan mobil ke bagian ruang mesin itu biasanya ada kisi-kisi ya, jadi kita periksa juga kondisinya bagaimana. Terus berikutnya kita periksa juga jejak lumpur dan karat di dalam ruang sekring atau kotak sekring. Jadi di bagian ruang mesin itu biasanya juga ada kotak sekring, jadi kita periksa, kita buka, kita cek, pastikan bahwa tidak ada jejak lumpur dan karat di dalam ruang atau kotak sekring. Dan periksa juga antara kabel-kabel dan konektor-konektor kabel, pastikan juga tidak ada jejak lumpur. Oke, yang berikutnya yang nomor 6 kita cek kelistrikannya. Jadi kelistrikan yang pertama bisa kita cek pada saat kita posisi on mobil itu, kita periksa lampu-lampu indikator di speedometer apakah normal atau tidak, lampunya nyalanya sesuai atau tidak, dan pada saat kita starter pun juga mana lampu indikator yang harusnya mati, yang harus tetap nyala, itu biasanya kita cek, pastikan bahwa itu normal. Kalau tidak ya bisa saja masalah di electrical ya, jadi tidak hanya kita curigain itu bekas banjir juga, tapi salah satu indikasi ya. Terus berikutnya speedometer yang kusam. Speedometer yang kusam atau diganti baru ya, sehingga kondisinya tidak wajar. Jadi misalnya mobil diperkirakan mobilnya tuh pemakaian sudah berumur, dan pemakaiannya juga dilihat dari indikasi lain itu kayaknya seperti sudah misalnya pemakaian 100.000 km tapi kok speedometernya baru gitu kan. Salah satu indikasi. Bisa juga diganti baru mungkin karena rusak, tapi salah satu indikasi kita curiga bahwa mobil itu ada kemungkinan banjir. Terus berikutnya kita periksa jejak-jejak lumpur di tombol. Jadi tombol-tombol seperti tombol di power window di pintu, terus habis itu tombol-tombol untuk pengaturan spion, terus habis itu tombol-tombol buat pengaturan AC dan sebagainya, itu kita cek di sela-selanya itu apakah ada jejak-jejak lumpur. Terus berikutnya kita lihat juga jejak lumpur di mika lampu interior. Jadi mika lampu interior itu biasanya mungkin kalau dibersihkan, tapi biasanya kalau dibersihkan sudah bekas banjir. Lampu interior kan bisa ada yang di atas, ada juga yang di pintu kan, di samping pintu seperti itu. Jadi kita periksa kalau ada misalnya kita curiga itu kok kusam warnanya, berarti ada indikasi mobil kemungkinan terkena banjir. Oke, nomor 7 kita cek dokumen kendaraan. Yang pertama kita cek domisili mobil ya. Jadi pastikan bahwa mobil yang kita cari itu tidak di area yang rawan banjir. Terus yang kedua juga surat-surat kendaraan itu apakah ada jejak bekas banjir. Jadi misalnya kadang-kala kan ada rumahnya ikut kebanjiran juga, jadi BPKB-nya pun juga ikut basah walaupun dikeringkan, tapi kelihatan kayak seperti sudah kertasnya sudah tidak lurus lagi ya, sudah bertekuk-tekuk seperti itu. Terus biasanya sih STNK biasanya sih di kantong ya, kita bawa ya, jadi jarang biasanya terkena banjir. Biasanya di BPKB sih, BPKB atau mungkin ada faktur atau NIK-nya juga kita periksa kondisinya bagaimana, apakah ada jejak, ada bekas kena air. Terus berikutnya di buku servis, buku manual dan dokumen lainnya ya. Jadi buku servis biasanya kalau misalnya udah kena banjir itu ada juga sih yang dibuang ya, jadi nggak ini, tapi ada mungkin juga yang dikeringkan, tapi ya memang sudah tidak sempurna lagi ya, seperti itu. Terus habis itu juga kita periksa riwayat perbaikan akibat banjir. Biasanya kalau mobil yang diservis di dealer resmi akibat banjir itu biasanya ada rekor servisnya. Cuman kalau untuk memeriksa itu juga mungkin agak sulit ya, karena kita harus beli mobil atau pemilik mobilnya harus memeriksa ke dealer mobilnya pernah kena banjir atau tidak. Oke, kita lanjut. Nomor 8 itu yang lain-lainnya. Jadi hal-hal lain yang perlu kita periksa ya sebagai referensi tambahan. Yang pertama itu oli mesin bercampur air. Jadi ini biasanya kalau mobil belum direstorasi ya. Jadi tapi bisa juga bercampurnya air dengan oli mesin itu bisa juga disebabkan karena coolant-nya yang bercampur dengan oli mesin. Jadi kalau misalnya mobil overheat atau memang sudah packingnya sudah tidak bagus lagi sehingga bercampurnya antara radiator coolant dengan oli, itu juga bisa menyebabkan
mesin itu oli mesinnya itu berwarna, dia kalau bercampur dengan air dia warnanya kayak ini ya, kayak kopi susu seperti itu. Terus habis itu bisa indikasi lagi kita periksa, yaitu dashboard dan karpet dasar sudah dibongkar. Tapi ini juga tidak mutlak ya. Karena apa? Karena bisa jadi dashboard atau karpet dasar itu dibuka karena memang mau ditambah peredam oleh pemilik sebelumnya. Tapi bisa kalau kita lihat juga kalau misalnya karpet dasarnya itu sudah seperti yang dicuci ulang atau misalnya sudah pernah basah dikeringkan, biasanya dia agak kurang fleksibel ya, dan agak bertekuk-tekuk seperti itu. Terus habis itu kita juga bisa periksa pada saat kita coba mobil ya, kita test drive, kita periksa di kaki-kaki itu bunyi nyik-nyik ya, jadi seperti besi berkarat yang saling bergesekan. Tapi itu pun juga tidak mutlak ya, bisa jadi penyebabnya itu kaki-kakinya sudah perlu diservis. Terus habis itu juga yang perlu kita lakukan juga kalau misalnya kita kurang yakin, kita bisa bawa rekan yang mengerti mengenai mobil, atau kita bisa menggunakan jasa inspektor atau montir yang berpengalaman seperti itu. Oke. Terus yang nomor 9 itu resiko ya. Resiko apabila kita membeli mobil yang bekas banjir atau mobil terkena banjir, itu biasanya itu masalah yang utama itu yang pertama di electrical ya. Jadi electrical, jadi kadang-kala sudah dibersihkan semua, mobil sudah direstorasi total, tapi kan nggak semua bagian-bagian kabel yang diganti, atau mungkin ecunya dikeringkan saja atau diservis segala macam. Jadi resiko electrical bermasalah itu akan ada ke depannya. Terus yang kedua itu kabin sudah tidak segar ya. Jadi aroma kabin ya seperti tadi yang disebutkan ya di pertama ya. Jadi sudah tidak alami, natural lagi aroma kabinnya. Terus yang ketiga itu masalah mesin. Jadi masalah mesin, kalau mesin memang sudah kemasukan air dan dibongkar. Cuman kalau memang restorasi mesinnya itu bagus dengan bengkel yang misalnya pengerjaannya bagus, itu sebenarnya fine-fine aja ya, tidak masalah. Terus habis itu masalah transmisi juga, kadang-kala transmisi juga lupa dibongkar, biasanya mesin akan masuk ke engine transmisi sedangkan masih aman, tapi bisa jadi ada masuk air atau ini dibongkar dan diperbaikinya tidak sempurna, itu akan menyebabkan permasalahan di transmisi ya. Bisa jadi juga solenoidnya juga, atau modulnya juga terkena air juga, itu bisa akan jadi problem pada transmisi. Sama kalau kopling itu juga ya, kalau misalnya sudah kena banjir itu biasanya kan kabel kopling kan sudah kemasukan air, kalau tidak diganti itu biasanya agak serat ya, agak seret dan keras seperti itu. Oke. Terus habis itu masalah di rem juga jadi problem ya, karena sistem rem itu juga kalau udah kemasukan air itu juga kalau tidak dibongkar secara maksimal itu juga bisa ada problemnya. Bisa jadi tingkat kepakeman remnya tidak maksimal. Oke. Terus yang ke-10 ini yang terakhir adalah opsi apa yang kita lakukan jika kita cek mobil dan ternyata mobil itu bekas banjir. Jadi yang pertama itu tinggalkan, cari pilihan mobil yang lain yang bebas banjir. Nah, ini yang dilakukan di Zal Motor. Jadi selama ini kita berusaha untuk mencari mobil yang bebas banjir. Jadi kalau ada indikasi-indikasi yang seperti disebutkan di atas, kita lihat mobil kita hindarin, jadi kita tidak beli, dan mobil kita tidak beli ya, seperti itu. Oke. Terus habis itu ada opsi lain. Jadi mungkin orang ada yang berpikir mau cari mobil yang benar-benar full bebas banjir, atau mungkin ada juga tergantung selera juga ya. Ada juga mungkin orang yang pilihannya yang kedua ini, jika sudah restorasi full ya, misalnya restorasi full tapi ada sedikit-sedikit yang kelihatan ada indikasi mobil banjir, mungkin kita bisa nego untuk harga ya. Jadi nego harga untuk jaga-jaga resiko perbaikan ke depannya yang akan terjadi ya. Yang sama di nomor 9 tadi kan ada resiko-resiko apa yang akan terjadi. Terus yang berikutnya yang nomor 3 itu jika sudah restorasi sebagian. Jadi kadang-kala ada yang bagian mesin sudah restorasi serta transmisi, sedangkan bagian interior masih perlu dibongkar, disalonin lagi segala macam, itu bisa kita nego harga untuk direstorasi sehingga mobil bisa optimal walaupun tidak sempurna,
tapi mendekati mobil yang tidak terkena banjir. Nah, jadi kita bisa nego ya. Atau yang keempat itu jika belum direstorasi ya, misalnya habis kena banjir full, orangnya itu tidak merestorasi, jadi mobil itu dijual apa adanya. Jadi kalau itu kita harus pertimbangkan secara matang, kita kalkulasiin dulu yang benar. Biayanya berapa, jangan sampai kita meleset ya, karena mobil itu pasti harganya murah sekali orangnya itu jual. Jadi kalau kita meleset memprediksi ya bisa jadi malahan total keseluruhannya lebih besar daripada kita beli mobil yang bagus yang tidak bekas banjir. Oke, mungkin sekian saja ini ulasan saya mengenai mobil yang bekas banjir, ciri-cirinya apa saja, pengalaman yang kita lakukan ya dalam mencari mobil bekas yang bebas banjir. Apabila menyukai video ini, silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Follow juga ya di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X ya, dan YouTube Zal Motor Channel. Terus sama untuk ulasan tadi itu juga saya cantumkan di deskripsi di bagian bawah. Jadi silahkan diklik saja. Kalau misalnya mau di copy pun juga bisa, nanti copy di print. Jadi kalau misalnya sebagai panduan jika kita mau mencari mobil bekas atau second yang bebas banjir. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.